Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk penanganan sapi tiba-tiba menurun nafsu makannya disertai bercacing dan mencret. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan, kita waspadai terhadap bercacing ternak sapi, baik itu pedet dan sapi dewasa. Nah, dengan cara ini sangat ampuh dan aman teman-teman. Kita hanya memakai obat-obat tradisional saja. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like, share ke media sosial kalian agar channel ini lebih berkembang. Kami pun bersemangat untuk membuat informasi-informasi berikutnya. Oke teman-teman, langkah yang pertama kita membahas tentang penanganan terhadap sapi yang menurun nafsu makannya. Nah, apa penyebabnya dari itu? Kita harus pandai-pandai menganalisa terhadap hewan ternak itu, terutama ternak sapi. Terutama kita menganalisakan dia setiap hari kita kasih makan, baik itu sapi itu lepas maupun sapi yang di kandang, kita kasih makan sistem ngarit sapinya atau kita menyabit anak rumputnya. Lalu bagaimana untuk menganalisanya? Biasanya sapi itu kalau di waktu pagi hari sekitar jam 9 atau jam 4 sore dia makan itu pasti lebih lahap kalau kondisi badannya fit. Jika sapi ini nafsu makannya menurun, itu gejala badannya menderita demam atau kurang fit. Lalu bagaimana untuk penanganannya? Terutama kita harus mengasih multivitamin, baik itu secara medis maupun secara tradisional. Lalu kita harus paham betul, yaitu kita mengasih dengan tetes gula, atau kita bisa memanfaatkan dari manis enau atau gula aren. Lalu kita masuk ke dalam baskom hanya 1 butir yang ukuran 2,5 on, lalu kita kasih garam sedikit, lalu dia kasih makan ke ternak sapi yang menderita nafsu makan. Lalu banyak lagi gejala sapi yang penyakit nafsu makannya menurun. Bukan itu saja badannya kurang fit, terkadang kita bisa juga sapi itu terdampak dari infeksi penyakit cacing. Nah, sebenarnya kalau untuk pemberian cacing pada ternak sapi, baik itu dewasa atau setengah dewasa maupun pedet atau masih anak-anak, sebenarnya gini teman-teman, kalau kita untuk mengasih obat cacing pada ternak sapi itu setelah lahir umur 3 bulan, itu kita sudah bisa mengasih asupan terhadap obat cacing, tergantung kita mengasih dosisnya seberapa. Kalau misalnya dosisnya itu berapa gram dalam 1 butir itu, contohnya obat cacing seperti Sanbe itu kita kasih hanya 1/4. Kecuali kalau umur sapi itu sudah 6 bulan atau sudah dewasa, bisa kita kasih 1 biji atau setengah biji saja. Nah, itu bisa juga kendala sapi sudah mulai gejala ada pecacing, maka menurun nafsu makan. Nah, yang ketiga yaitu kenapa sapi bisa menurun gratis terhadap nafsu makannya. Kita perhatikan sapi itu sehat atau tidak sehatnya, yaitu dari membuang kotorannya atau fesesnya. Kalau fesesnya terlalu lembek, menceret serta berair, berat darah, nah itu biasanya juga sapi itu bisa menurun nafsu makannya, diakibatkan sapi yang menceret badannya terlalu banyak mengeluarkan cairan, maka sapi ini termasuk penyakit dehidrasi. Nah, lalu bagaimana kita penanganan terhadap penyakit sapi yang menderita menceret beserta berat darah dan berlendir? Nah, caranya gampang teman-teman. Untuk kita menggunakan obat-obat tradisional, kita bisa memanfaatkan dari tempurung kelapa yang sudah dibakar, lalu kita haluskan tempurung kelapa itu sebanyak 2 on atau 3 on, lalu kita campur dengan air, kasih garam sedikit, kasih minum kepada sapi yang menderita mencret. Itu obat yang pertama untuk penanganan mencret. Yang kedua, kita bisa juga memanfaatkan dari nangka muda atau kulit nangka muda sebanyak 5 on atau setengah kilo, kita blender. Ataupun kalau sapi itu masih mau makan rumput, otomatis dia mau makan kulit nangka itu, langsung kasih kulit nangka, bisa juga kita manfaatkan seperti itu. Kalau dia benar-benar betul-betul tidak mau, apalagi sapi keadaan menceret itu lumpuh, tidak bisa berdiri, nafsu makan tidak ada, demam berapa hari, dengan cara itu insya Allah akan sembuh. Caranya tadi, kalau kulit nangka itu kita blender, kita halus, kasih air, kasih garam, lalu kita kasih minum sebanyak setengah kilo. Lakukanlah dalam seminggu 2 kali kita lakukan pemberiannya. Nah, obat tradisional selanjutnya kita bisa juga memanfaatkan dari daun nangka. Nah, daun nangka ini kalau kita mau memberi, sebenarnya setiap hari bisa kita mengasihkan pada ternak hewan kita, terutama ternak sapi.
kulit nangkanya, kalau kita mau memberi kulit nangka, daun nangka, syaratnya kita harus memberinya itu dilayukan dulu. Nah, manfaat dari daun nangka ini banyak teman-teman. Pertama itu untuk pencegahan terhadap investasi cacing yang ada di sapi atau hewan ternak lainnya. Nah, maksud investasi cacing di sini itu adalah perkembangan pertumbuhan bakteri atau bibit anak cacing yang di perut sapi tadi. Maka kalau kita rajin mengasih daun nangka ini, insya Allah investasi akan tidak berkembang biak di dalam sapi itu tadi. Nah, selain daripada itu, daun nangka ini ternyata bisa juga untuk menambah nafsu makan dan juga kaya nutrisi di dalam daun nangka ini sangat kaya nutrisi, ya, banyak vitaminnya, baik itu serat, vitamin C, vitamin A, semuanya ada, ya, semuanya banyak yang ada di kandungan nutrisi di dalam daun, di dalam daun kulit, di dalam daun nangka tadi, ya. Tapi kalau kita, nah, untuk langkah yang selanjutnya untuk penanganan terhadap mencret tadi, teman-teman, kita bisa juga memanfaatkan dari temu ireng, kunyit. Nah, kunyit ini kita bisa menggunakan yaitu sangat matang sekali. Kalau di daerah kami namanya itu tinan kunyit, ya. Tinan kunyit itu memang benar betul-betul isi kunyit itu sudah tua sekali, sudah warnanya kuning melekat gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan 1 on saja, kita blender, bisa kita giling, bisa kita kasih garam sedikit, dikasih bawang putih, lalu kita kasih minum kepada hewan ternak. Itu lakukanlah setiap pagi, setiap hari sampai 3 kali sehari, teman-teman. Nah, kalau temu ireng hampir sama, kita manfaatkan dari temu ireng tadi, perlakuannya sama dengan isi kunyit tadi, teman-teman. Oke teman-teman, kalau untuk obat medis nanti kita bahas untuk ke berikutnya. Jika kalian mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, insya Allah saya balas. Nah, untuk pembahasan untuk berikutnya obat medis untuk penanganan, baik itu obat penanganan investasi cacing terhadap hewan ternak kita, baik itu nafsu makannya menurun, baik itu mencret, berair, beraknya mengeluarkan darah atau belendir. Nanti kita akan membahas video berikutnya, yaitu membahas tentang obat-obat medis yang mana yang lebih bagus dan lebih efektif, lebih efisien untuk menggunakannya, dan lebih aman untuk masyarakat umum. Oke teman-teman, hanya batas ini saja perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like, share ke media sosial kalian agar channel ini lebih berkembang dan kami pun bersemangat. Saya ucap sekali lagi, wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat mencoba.